Jadi selama masa pandemi ini kalian pasti sering banget ngeliat yang namanya webinar di mana-mana. Aku juga kok. Kayak mungkin itu kalian dapetnya dari sekolah kah, atau kalian dapetnya dari perkuliahan, mungkin dari kantor, atau mungkin emang kayak dari organisasi-organisasi gitu. Kayak kalian pasti sering banget ngeliat yang namanya webinar. Dan aku sendiri juga sering ikut, kayak aku sering ngeliat, aku sering ikut juga, baik dari sekolah atau mungkin kayak dari organisasi lain. Dan ya aku biasanya cuma kayak ikut aja dan kayak nanya aja gitu. Tapi guys, wow, di masa pandemi ini aku diberikan kesempatan yang lain guys. Kesempatannya kayak beda banget gitu loh, kayak sama aku biasanya gitu. Kayak ini jujur aku pertama kali banget. Dan aku kayak waktu aku dikasih tahu, aku kayak jadi narasumber di webinar, aku kayak hah? Bener-bener kayak hah? That was like my first initial response, karena aku jadi narasumber. Aku yang biasanya nonton, terus kayak biasanya cuma kayak nanya gitu kayak ke narasumbernya. Aku yang sekarang yang ditanyain, aku sekarang yang jadi narasumbernya. Tapi itu puji Tuhan banget sih, aku bener-bener puji Tuhan banget. Kayak bisa diberikan kesempatan untuk mencoba hal baru di masa pandemi ini, dan keren banget sih. Dan oh iya, aku lupa juga ngomong bahwa webinar ini dilaksanakan oleh Smart FM dan Sonora FM Yogyakarta, terus juga didukung oleh Sonora FM Purwokerto ya. Dan kalau misalnya kalian penasaran tentang webinarnya, kalau ini kan aku vlog doang nih, ya aku cuma bakal dikit cut-cutnya gitu lah, sama nanti aku bahas apa aja. Tapi kalau misalnya kalian mau lihat yang fullnya, terus kalian mau lihat kayak tanya jawabnya juga kayak gimana segala macem, kalian bisa langsung ke channelnya mereka aja. Jadi jangan lupa, oke? And I guess without any further ado, sebelumnya ya, jangan lupa buat like, subscribe, comment, and hit that bell. Kliknya yang all ya. Jadi biar kalian tahu kalau misalnya aku lagi mau nge-post. Yaudah, gak usah lama-lama lagi deh. Yuk, kita langsung masuk ke videonya. Jadi sekarang kita mau coba juga pengen dengerin nih dari Kalista nih sebagai yang masih paling muda ya kan di sini saat ini. Nah, pengen tahu juga nih Kalista, kalau dari kamu sendiri memaknai Sumpah Pemuda udah nyiapin materinya, silahkan langsung aja nih Kalista. Perkenalkan, saya Kalista Madia Krishna, dan saya di sini akan membahas tentang cara pandang saya tentang tema hari ini, milenial bersatu dan bangkit, terus juga karya-karya saya dan bagaimana itu semua dilihat. Sekarang saya berada di kelas 10 di SMA 34 Jakarta, dan saya di sini adalah seorang pelajar dan juga seorang penyanyi. Dan ini bisa dilihat di sini ada banyak prestasi-prestasi yang sudah saya dapatkan dari tahun ke tahun. Jadi pertama saya akan membahas bahwa setiap manusia itu memang dilahirkan unik dan berbeda. Jadi memang bisa dibilang bahwa gak hanya tentang sara yang beda, tapi kayak emang setiap individu itu berbeda. Mau itu kembar pun juga pasti kan ada antara mungkin talentanya kah, atau mungkin sifatnya kah, itu pasti ada yang berbeda. Nah, cara untuk kita bisa bahagia di dunia itu ya dengan menghargai dan menghormati perbedaan itu. Karena oke, kita ambil contoh deh, misalnya kita jalan-jalan nih ke alam, kita kan pasti kayak kalau ke alam tuh kayak rasanya tuh aduh enak banget gitu ya, rasanya tuh kayak santai gitu, damai gitu kan. Nah di alam itu kan sebenarnya warnanya tuh macam-macam, bukan cuma misalnya kayak cuma itu doang, cuma putih doang kan, bukan, ada hijau lah, ada biru, dan campuran dari semua warna itu kan yang yang membuat hati kita tuh bahagia, hati kita tuh damai. Nah itu yang ingin saya tekankan, bahwa memang perbedaan warna-warni di dunia ini itu yang membuat dunia itu indah. Nah kita sebagai milenial pada saat ini tuh kita kan harus bersatu dan bangkit, dan untuk bersatu dan bangkit itu ya pasti kita kan membuat karya, dan dalam membuat karya itu pasti dibutuhkan yang ada namanya kerjasama. Nah kenapa kerjasama? Karena kalau misalnya dalam kerjasama itu nggak ada kesatuan, kita pasti bakal cekcok satu sama lain, nggak ketemu, dan akhirnya nggak bisa mencapai tujuan sebenarnya memang kita mau tujukan. Maka dari itu sangat diperlukan adanya tujuan dalam kerjasama. Dan dalam kerjasama itu juga harus saling bersinergi, saling melengkapi agar hasil yang kita mau itu bisa maksimal. Nah kalau buat saya sendiri itu apa sih yang sudah saya lakukan berkaitan dengan tema yang ada sekarang ini? Nah untuk saya sendiri, saya kan memang seorang penyanyi, dan saya juga sudah menyanyi sejak saya umur 4 tahun, jadi ya udah cukup lama. Dan saya sendiri juga sebagai penyanyi menyuarakan dan menyampaikan pesan-pesan persatuan, pesan-pesan Bhinneka Tunggal Ika sebagai seorang pemuda itu lewat lagu-lagu saya. Jadi ini bisa dilihat, yang pertama ini saya
saya menciptakan dan juga menyanyikan lagu Wonderful Colors bersama adik-adik saya dalam grup camp Kalista Lena Nicata. Terus juga saya kemarin di hari Pancasila itu saya juga merilis covering lagu Pancasila Rumah Kita yang dibuat secara EDM. Dan juga kemarin tanggal 2 Oktober itu saya merilis lagu Kita Setara, dan lagu ini sangat cocok dengan tema kita hari ini. Nanti terus juga kedua, saya juga aktif melalui sosial media itu menyuarakan anti bullying, karena memang ya menurut saya bullying itu kan bukan sesuatu yang bisa dibilang pas dengan nilai-nilai persatuan kan. Jadi saya juga aktif menyuarakan hal itu. Terus juga dalam kehidupan sehari-hari saya juga menyuarakannya itu dengan belajar dengan baik, prestasi di sekolah. Terus saya juga berusaha untuk selalu tulus membantu siapapun, nggak pilih-pilih teman juga. Terus juga kebetulan di keluarga besar saya ini juga banyak perbedaan-perbedaan, dan itu saya belajar untuk bisa saling bertoleransi. Terus juga yang terakhir, saya juga pastinya akan terus belajar tentang perdamaian dan toleransi. Oke, akhir dari presentasi saya ingin mengucapkan harapan saya bahwa saya berharap semoga generasi milenial dan juga Gen Z bisa saling menjaga persatuan agar kita semua bisa punya ruang dan waktu untuk bisa berkarya yang positif ya pasti, dan juga maju di bidang masing-masing sebagai bentuk melanjutkan perjuangan para pahlawan di zaman dahulu. Itu saja di presentasi saya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan baik itu dalam sikap maupun tutur kata. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya ucapkan selamat siang. Selamat siang, terima kasih banyak nih Kalista. Aduh, aku merasa optimis ya. Optimis, aku sebagai generasi, ya itulah pokoknya ya. Aku merasa optimis masa depan Indonesia itu bakal cerah, bakal lebih baik lagi, dan kalian-kalian ini yang generasi penerus ini pasti akan membuat Indonesia itu lebih jadi tempat yang nyaman buat kita semua, buat kemajemukan ini. Aku yakin itu. Kalista waktu nyiptain lagu yang tadi itu, Kita Setara sama Wonderful Colors, ini sebenarnya apa nih prosesnya, gimana nih? Apa yang terjadi saat itu? Kok bisa tercipta lagu itu? Kalau misalnya untuk Wonderful Colors ini sendiri sih emang sebenarnya tuh waktu itu lagi ada lagi kayak ngobrol aja gitu lah istilahnya, kayak kalau lagu misalnya untuk lagu aku, adik-adikku itu bagusnya tuh gimana gitu loh, karena kan emang kalau aku sendiri ya lihat aku sama adik-adikku tuh kan emang kita semua tuh kan individu yang berbeda, individu yang unik gitu kan, kita semua punya warna-warna sendiri. Jadi aku berpikir kayak kita ini emang beda, tapi kayak dari perbedaan itulah yang membuat kita itu jadi istimewa gitu loh. Garis bawain itu gitu loh, bahwa ya emang dunia ini penuh dengan warna yang berbeda-beda, tapi karena perbedaan itulah yang membuat dunia ini jadi penuh dengan wonderful colors gitu. Kalau buat Kita Setara itu sendiri sebenarnya waktu itu sih itu sebenarnya buat drama musikal sekolah aku waktu itu, dan kebetulan itu ceritanya itu waktu itu intinya tentang ada pemerannya. Jadi waktu itu aku sempat jadi pemeran utama, jadi pemeran utama yang lain itu sempat ada yang kayak cekcok gitu lah segala macam, dan waktu itu aku di situ perannya itu intinya kayak sedih kenapa kayak teman-temanku kok pada berantem gitulah, dan akhirnya terciptalah lagu tersebut. Dan sebenarnya itu kayak udah cukup lama sih, tapi untuk studio versionnya itu baru dibuatnya sekitar sebulan yang lalu dan baru dirilisnya kemarin. Inilah salah satu yang bikin aku tadi kagum lah sama kalian semua sebenarnya ya, sama teman-teman milenial ini yang udah punya karya dan bisa menyuarakan apa yang apa yang harusnya itu menjadi pegangan kita lah. Itu tadi yang disampaikan juga lah sama si Kalista, sama Cici Catherine, sama Andika, sama Koko Dika juga ya. Oh, Mas Billy mau nanya? Belum? Oh ya, silakan. Pertanyaan saya ini ke Koko Dika dan Cici Catherine, juga ke Kalista, itu peran keluarga dalam mengajarkan dalam tanda kutip kesatuan kita ini satu bangsa, satu tanah air, walaupun dengan segala macam perbedaan. Nah, ini peran keluarga kalian masing-masing dalam mengajarkan hal itu kepada Koko Dika, Cici Catherine, dan Kalista ini seperti apa? Karena saya yakin peran keluarga ini penting banget. Ketika di keluarga kita
orang tua kita sudah mengajari nasis atau mengajari apa, nah nanti turunannya pasti begitu. Nah ini kuncinya di keluarga. Gimana nih peran keluarga, ortu masing-masing ini? Nanti waktunya Kalista juga harus ngomong ya, Om Heru harus ngomong dulu ya. Oh harus itu. Kalista gimana? Oke. Kalau buat Dalam saya keluarga gimana? Kalau buat saya sendiri sih emang apa namanya peran keluarga dalam menanamkan nilai persatuan kesatuan itu juga cukup kuat karena memang seperti Cici Catherine juga dan Kakak Dika juga memang saya tuh juga lahir di keluarga yang memang apa namanya keluarga besarnya itu agamanya tuh cukup berbeda-beda gitu. Dan apa namanya di situ saya juga diajarkan bahwa ya memang kita nih emang nggak sama secara agama tapi kita tetap warga Indonesia dan kita juga sama-sama manusia, jadi kita harus belajar bahwa dari perbedaan itu kita semua bisa bersatu. Dan juga dalam keluarga sendiri kan memang apa namanya saya, adik-adik saya, papa dan mama juga pasti kan punya sifat-sifat yang berbeda-beda kan. Jadi itu selalu diajarkan bahwa ya memang setiap orang tuh ada lebih kurangnya, ada perbedaannya, tapi itu lebih gimana cara kita bisa menghargai perbedaan tersebut dan tetap hidup dalam kesatuan itu juga. Dan juga sebenarnya orang tua saya itu juga sering mengencourage saya sih untuk kayak apa namanya ikut dalam organisasi atau misalnya kayak kegiatan-kegiatan yang bisa membuat saya itu bertemu dengan orang dari berbagai latar belakang gitu. Jadi apa namanya saya bertemu dengan orang dengan apa suku, agama, ras, budaya, watak dan segala macam yang berbeda-beda. Itu saya jadi belajar bahwa oh iya memang Indonesia ini kan penuh dengan perbedaan, tapi bukan berarti dengan adanya perbedaan itu kita jadi terpecah belah, tapi kita harus bisa bersatu untuk mencapai suatu tujuan tertentu gitu. Ada yang mau ditambahin, Pak? Langsung disambung sama Om Heru nih. Kakak nggak lewat hostnya. Papanya harus ngomong ini karena Wajib. iya Tambah saya mau klarifikasi dulu, tadi Kalista bilang Wonderful Color sama papa. Papanya dikit sekali sebenarnya. Dia banyak Kalista itu memang banyak Kalista baik dari si syair semuanya. Notasi juga Kalista, jadi saya berapa persen? 5% kayak lagu itu ya. Satu. Lalu dikecilin lagi. Ya, speaker. Di keluarga, iya betul bahwa tadi kalau saya cerita kita keluarga besar itu memang saya dan istri senang sekali perbedaan, apalagi saya ini senang sekali melihat hal-hal seni perbedaan. Jadi kalau saya keluar negeri dan sebagainya atau ke daerah dan sebagainya itu saya senang melihat berbagai budaya. Saya juga ajak anak-anak Jepang kayak gini, agamanya ini dan sebagainya. Jadi mereka dari kecil melihat beragam bahwa hidup yang setiap hari kita alami ini berbeda dengan yang orang lain setiap hari alami, sangat berbeda, sangat besar sekali dunia ini. Dan itu menjadi bahan diskusi kita. Lalu kebetulan kan anak-anak sekolah gitu kan memang sebelum masuk SMA kan sekolah bisa satu agama gitulah ya, walaupun di dalamnya pasti beragam gitu. Sementara saya dari kecil sampai kuliah itu kan sekolah negeri gitu. Nah, saya juga ceritakan tentang banyak hal itu gitu. Jadi satu memang kami senang hal yang sifatnya seni dan budaya. Jadi keberagaman itu tidak semata-mata agama, tapi ya keberagaman dunia itu bagi saya indah. Saya senang ngumpulin koleksi-koleksi patung-patung kecil dan sebagainya, berbagai budaya baik dari Timur Tengah, Eropa dan sebagainya, Asia dan sebagainya, Indonesia. Itu keindahan itu yang saya tanamkan ke anak-anak. Jadi melalui seni. Berikutnya ya mereka melihat sendiri kemajemukan keluarga dan rukun dan baik ya, kemajemukan keluarga, lalu itu ya tentu hidup dalam diri mereka. Oh ya berbeda itu biasa, berbeda itu asik, berbeda itu seru, bahkan berbeda itu keren sebenarnya. Bisa kebayang kalau nggak ini. Lalu tadi kali saya sampaikan bahwa setiap orang ada lebih kurang, ya itu yang selalu saya sampaikan juga. Nah, dengan begitu dia juga bisa saling melengkapi sama adik-adiknya toh. Kalau adiknya kurang ini dia lebih dan sebagainya itu. Lalu mereka saling belajar untuk mensupport. Nah, mulai dari keluarga mereka saling support, maka dalam lingkungan lebih luas di sekolah dan sebagainya, mereka akan lebih mudah juga untuk menghargai, oh, dia begitu karena mungkin dia ada masalah, dia begitu mungkin dia memang seleranya berbeda dan sebagainya. Ya tidak apa-apa. Dan saya setuju tadi Mas Benny menyampaikan bahwa keluarga berpengaruh. Saya rasa iya, karena
apa yang kami lakukan di keluarga itu tercermin juga dalam apa yang menjadi pola pikir anak-anak dalam pergaulannya. Itu dari saya. Matur nuwun. Thank you Om Heru. Nah, udah melengkapi nih. Ini gimana Mas Iya, Beni? luar biasa ini. Ini tampak sekali memang, ya itu kalau dalam keluarga sendiri, keluarga kecil kita sudah aku meruncingkan perbedaan itu, nah pasti keluarnya juga dampaknya juga nggak bagus juga. Sementara ya bangsa negara ini dari dulu sudah berbeda-beda. Dari dulu kan kita bilang kerajaannya juga macam-macam loh. Ada Majapahit, ada Sriwijaya, macam-macam semua. Ada kerajaan Mataram. Ini kan semua berbeda-beda. Tapi kan akhirnya kita jadi satu Indonesia itu, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Memang keluarga ini unsur terkecil yang penting kita. Bahasan kita, diskusi kita nih tentang milenial dan Sumpah Pemuda ya. Bagaimanapun dulu 92 tahun lalu ya para pemuda itulah yang mereka punya ide untuk berkumpul untuk menyatukan bangsa ini yang tadinya masih belum punya nama negara Indonesia. Oke, kita saksikan nih Pancasila Rumah Kita. Untuk semua puji namanya, untuk semua cinta sesama, pada setiap insan sama dapat sama rasa. Pancasila, rumah kita, rumah untuk kita semua. Nilai dasar Indonesia, rumah kita selamanya. Untuk semua puji namanya,
dapat sama